Pernahkah kamu merasa berada di titik terendah di mana semua harapan seakan lenyap di telan kegelapan? Ketika kamu berpikir bahwa tidak ada lagi cahaya di ujung terowongan dan masa depan hanyalah hamparan kosong tanpa warna. Aku pernah ada di sana, berdiri di persimpangan jalan yang penuh keraguan, dengan hati yang remuk dan jiwa yang lelah. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Aku bertanya pada diriku sendiri, adakah gunanya melanjutkan semua ini? Harapan yang dulu kubangun dengan susah payah, ini runtuh menjadi puing-puing yang menyakitkan. Aku merasa sendirian, terdampar dalam badai yang kubuat sendiri. Dalam keheningan yang memekakan telinga itu, aku sering menatap langit malam, mencoba mencari jawaban di antara gemerlap bintang. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan yang sama seperti yang kurasakan di dalam dada. Aku mencoba tersenyum, mencoba berpura-pura kuat, tapi topeng itu terasa begitu berat. Di balik tawa palsu dan obrolan basa-basi, ada tangisan sunyi yang tak pernah terdengar oleh siapapun. Aku yakin, beberapa dari kalian mungkin pernah merasakan hal yang sama. Perasaan di mana kamu hanya ingin menyerah, karena berjuang terasa begitu sia-sia. Dunia terus berputar, orang-orang terus berjalan, sementara kamu merasa terjebak, membeku dalam satu momen keputusasaan yang tak berujung. Lalu, di tengah badai itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Takdir, dengan caranya yang misterius, mempertemukan aku dengannya. Pertemuan kami bukanlah sesuatu yang dramatis seperti di film-film. Tidak ada musik yang mengalun tiba-tiba atau tatapan yang mengunci dalam gerak lambat. Itu adalah pertemuan yang sederhana, biasa saja. Namun entah kenapa terasa begitu istimewa. Kami bertemu di sebuah kedai kopi tua, di sudut kota yang ramai namun terasa sunyi bagiku. Dia duduk di sana, dengan secangkir teh hangat dan sebuah buku di tangannya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku terlalu sibuk dengan awan kelabu di kepalaku. Tapi kemudian, tanpa sengaja, mata kami bertemu. Hanya sepersekian detik, namun di matanya, aku melihat sesuatu yang familiar. Aku melihat kehangatan, pemahaman, dan secercah cahaya yang sudah lama tidak kulihat. Senyumnya, meski tipis, mampu menembus pertahananku yang kokoh. Entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri untuk menyapanya. Sebuah sapaan singkat yang ternyata menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hidupku yang hampir padam. Obrolan kami mengalir begitu saja, dari hal-hal sepele tentang kopi dan cuaca, hingga ke hal-hal yang lebih dalam tentang mimpi dan ketakutan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa didengarkan. Bukan hanya didengar, tapi benar-benar dipahami. Dia tidak mencoba memberiku solusi atau nasihat klise. Dia hanya duduk di sana, mendengarkan dengan sabar setiap keluh kesahku, setiap keraguan yang menghantuiku. Dia melihat puing-puing dalam diriku, tapi dia tidak menghakimi. Sebaliknya, dia melihat potensi di balik keruntuhan itu. Bersamanya, aku belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dia menunjukkan padaku bahwa bahkan di hari yang paling mendung sekalipun, selalu ada celah bagi matahari untuk bersinar. Dia mengajariku bahwa luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita telah berjuang. Perlahan tapi pasti, kehadirannya mulai menyirami kembali taman hatiku yang kering kerontang. Asa yang dulu kupikir telah mati, mulai bertunas kembali. Kecil, rapuh, tapi nyata. Aku mulai menemukan kembali alasan untuk tersenyum, senyuman yang tulus dari hati. Cinta kami tidak lahir dari kesempurnaan. Cinta kami lahir dari dua jiwa yang sama-sama pernah terluka, yang menemukan penyembuhan dalam satu sama lain. Dia tidak datang sebagai pahlawan yang menyelamatkanku. Dia datang sebagai teman seperjalanan, yang menggandeng tanganku dan berkata, "Kamu tidak sendirian, mari kita hadapi ini bersama." Keberaniannya untuk menunjukkan kerapuhannya sendiri memberiku kekuatan untuk menerima kerapuhanku. Kami membangun kembali harapan kami bersama, bata demi bata, dari sisa-sisa impian yang pernah hancur. Momen-momen sederhana bersamanya menjadi sumber kekuatanku. Berjalan di taman saat senja, berbagi cerita sambil menikmati es krim, atau sekadar diam berdua sambil menatap bintang.
Semua itu memberiku energi untuk menghadapi hari esok. Dia mengingatkanku bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Optimisme yang dulu terasa asing, kini menjadi teman akrab. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Kisah ini bukan hanya tentang romansa. Ini adalah tentang bagaimana sebuah pertemuan yang tepat waktu dapat mengubah segalanya. Tentang bagaimana koneksi tulus dengan orang lain dapat menjadi jangkar di tengah badai kehidupan. Takdir mempertemukan kami, tapi kami sendirilah yang memilih untuk membangun asa bersama. Cinta menjadi bahan bakarnya, motivasi untuk terus melangkah maju. Bahkan ketika jalan di depan tampak terjal dan tidak pasti, dia adalah bukti nyata bahwa terkadang jawaban atas doa kita datang dalam wujud seseorang. Kini, setiap kali aku merasa ragu, aku hanya perlu menatap matanya. Di sana, aku menemukan kembali kekuatan, harapan, dan alasan mengapa aku harus terus berjuang. Jika saat ini kamu sedang merasa di titik terendah, percayalah, keajaiban itu ada. Mungkin ia tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi ia akan datang. Teruslah berjalan, teruslah membuka hatimu, karena kamu tidak pernah tahu di tikungan jalan mana takdir akan mempertemukanmu dengan asa yang selama ini kamu cari. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritaku. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit cahaya bagi siapapun yang sedang membutuhkannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan harapan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, ya!